Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis portofolio dengan model Merkuis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ella Wirna Eliska, dan anggota kelompok saya bernama Syafiratul Jannah dan Yuliana. Teori portofolio. Dalam dunia keuangan, portofolio digunakan untuk menyebut kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun perseorangan. Pemilihan banyak saham yang dipengaruhi antara lain oleh preferensi untuk mengurangi resiko yang ditanggung. Pemodal yang membentuk portofolio akan memiliki saham yang menawarkan pengembalian yang diharapkan, meskipun untuk berbagai tingkat resiko, dan menawarkan resiko yang minimum untuk berbagai tingkat pengembalian. Modal pada prakteknya sering melakukan diversifikasi dalam investasi mereka. Mereka mengkombinasikan berbagai saham dalam investasi, atau dengan kata lain, permodalan membuat portofolio investasi. Teori portofolio Merkuis. Teori portofolio Merkuis ini disebut juga sebagai main varian model yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan meminimumkan ketidakpastian atau risiko varian. Untuk memiliki dan menyusun portofolio optimal, ini berarti dapat dikatakan juga bahwa pendekatan pemilihan portofolio optimal investor didasarkan pada preferensinya terhadap ekspektasi return dan risiko masing-masing pilihan investasi. Investor yang akan menanamkan dananya dalam format portofolio dapat menggunakan model Merkuis guna membantu memilih saham-saham yang layak untuk diinvestasi. Portofolio yang optimal yaitu dengan menghasilkan return maksimal, resiko minimal dilakukan dengan mengalokasikan bobot pada portofolio. Metode yang digunakan untuk meminimumkan resiko adalah Merkuis. Ada beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung tingkat return tiap-tiap saham. Yang kedua yaitu menghitung expected return, keuntungan yang diharapkan dari tiap-tiap saham. Yang ketiga yaitu menghitung resiko dari tiap-tiap saham. Yang keempat, menghitung kombinasi portofolio. Yang kelima, menentukan bobot investasi dana. Yang keenam, menghitung expected return, tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang ketujuh, menghitung koefisien kolerasi harga saham antar perusahaan. Besar kecilnya koefisien korelasi akan berpengaruh terhadap resiko portofolio. Dan yang terakhir yaitu menghitung resiko saham portofolio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuliana. Saya akan menjelaskan tentang metodologi. Penelitian ini menjelaskan tentang pembentukan portofolio saham pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks pada Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model Merkuis.
Adapun data yang digunakan untuk pembentukan portofolio optimal dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dari kemudian dianalisis dengan menggunakan model Markowitz untuk mendapatkan hasil penelitian, yaitu portofolio yang optimal. Langkah selanjutnya dalam penelitian adalah menghitung ekspektasi pengembalian saham untuk setiap sampel perusahaan dari jumlah 10 sampel perusahaan yang memiliki nilai ekspektasi return positif sebanyak 7 perusahaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dari tabel hasil penelitian expected return yang bernilai positif, perusahaan akan dijadikan sebagai kandidat portofolio optimal dengan cara membandingkan dengan risiko perusahaan. Setelah dibandingkan, diperoleh 7 perusahaan sebagai kandidat portofolio. Berikut disajikan return saham, return ekspektasian yang menjadi kandidat portofolio optimal serta standar deviasi pada perusahaan yang terdaftar di indeks periode 1 tahun terakhir sebagai berikut. Ini data matriks varian kovarian bisa dilihat dari data yang disajikan. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafiratul Jannah. Kepada Syafiratul Jannah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada langkah terakhir dalam menghitung pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz adalah menentukan proporsi masing-masing portofolio saham yang disajikan pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dan setelah itu dari tabel berikut dapat diketahui bahwa nilai proporsi saham tertinggi ada pada STTP. Pada perusahaan STTP, yaitu perusahaan Siantar Top Tbk. Itu sebanyak 59,22% bersama BKL. BKL itu adalah perusahaan PT Sentul City Tbk sebesar 40,70%, sedangkan untuk proporsi saham terendah pada FAST, yaitu perusahaan fast food Indonesia sebesar min 21,53%. Dari tabel ini dapat digambarkan grafik proporsi masing-masing saham yang dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya, setelah menghitung proporsi saham, dilakukan perhitungan untuk mencari return portofolio saham dengan model Markowitz. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut, yang menunjukkan bahwasanya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai return portofolio itu diperoleh dengan model Markowitz sebesar 2,66% dengan tingkat resiko sebesar 4,78%. Sebelumnya dapat dilihat di sini jika modalnya 100 juta pada PT FAST sebesar 14.762.475 rupiah, dan yang paling itu dapat di perusahaan EXL itu sebesar 3.976.928 rupiah. Jadi kesimpulannya risiko terendah pada
berada di alfa 0,1 dan nilai variasi portofolio pemerintah juga berada di alfa 0,1. Jadi bisa disimpulkan bahwa bobot terbaik di sini adalah di alfa 0,1. Kemudian kita simulasi modal sebesar 1 juta. Dari modal 1 juta kita akan melihat berapa banyak uang yang kita investasikan ke 7 saham. Sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.